Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Jejak Langkah episode 57. Kang Agus Mustafa itu menjelaskan tentang kontroversi perkawinan Muhammad dan Aisyah. Ya. Nah, kami dalam beberapa video sebelumnya sudah menanggapi secara kritis penjelasan Kang Agus tersebut. Ya, jadi tampak jelas bahwa penjelasan yang diberikan oleh Kang Agus terhadap kontroversi perkawinan Muhammad dan Aisyah, argumentasinya kurang jelas, analisanya keliru, dan data pembanding banyak yang salah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Kang Agus keliru. Jadi sama sekali tidak menjawab pertanyaan, benarkah Aisyah dinikahi Nabi di usia 6 tahun? Ya. Nah, kali ini kita akan melihat penjelasan Kang Agus dalam Jejak Langkah episode 58. Di sini Kang Agus mau menjawab tudingan orang tentang Nabi yang disebut sebagai hiperseks karena poligami. Namun sayangnya dalam penjelasan itu ada yang disembunyikan. Ya. Oleh karena itulah video kami kali ini fakta tersembunyi dari penjelasan Kang Agus Mustafa dalam Jejak Langkah episode 58. Nah, sebelum kita melihat fakta yang tersembunyi tadi, terlebih dahulu kami mau menjelaskan tentang beberapa hal terkait Islam, ya. Yang pertama, dasar pikir Islam. Ya, jadi ini yang lumrah terjadi pada pemikir-pemikir Islam, termasuk Kang Agus Mustafa ini. Ya, jadi dasar pikir umat Islam itu adalah mereka sudah percaya agamanya itu Islam sebagai agama sempurna, Muhammad itu sebagai manusia sempurna, Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Sekalipun kalau ditanya di mana letak kesempurnaannya, tidak ada jawaban yang pasti. Tetapi ini sudah tertanam di dalam benak umat Islam sejak kecil. Sehingga tidak heran umat Islam selalu menganggap rendah umat agama lain. Ya. Selalu menganggap rendah tokoh-tokoh agama lain. Selalu menghina kitab suci agama lain. Karena apa? Karena agamanya yang sempurna, kitabnya yang paling sempurna. Ya. Nah, dari dasar pikir Islam ini akhirnya lahir cara berpikir Islam. Ya. Yang pertama, yang negatif tentang Islam itu langsung disingkirkan, langsung ditolak. Ya. Jadi kalau dikatakan Muhammad itu hal yang negatif tentang Muhammad itu langsung ditolak. Dikatakan yang negatif tentang Al-Quran itu langsung ditolak. Sekalipun benar. Ya. Jadi misalnya Al-Quran disebut kacau balau, itu ditolak. Karena bahasa kacau balau itu kan sudah menunjukkan ketidaksempurnaan. Meski faktanya memang kacau balau. Ya kan? Itu. Atau yang negatif tentang Islam itu langsung dilabeli musuh atau membenci Islam atau Islamfobia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kang Agus. Ya. Dia mengatakan bahwa orang
yang mengatakan Muhammad itu hiperseks itu memusuhi Islam, membenci Islam. Itu cara pikir Islam. Yang ketiga, yang positif tentang Islam itu langsung diterima dan dikembangkan. Ya. Nah, dari 3 cara pikir ini akhirnya lahirlah sikap dasar Islam. Ya, yang pertama, umat Islam tuh hanya mau mendengar yang positif saja tentang Islam. Ya. Langsung menghindar, langsung menolak, langsung menutupi yang negatif tentang Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh Kang Agus. Dia menyembunyikan ya beberapa fakta tentang Muhammad. Nah, mari kita sama-sama melihat fakta tersembunyi dari penjelasan Kang Agus Mustafa dalam Jejak Langkah episode 58. Ya. Nah, dalam penjelasannya itu, Kang Agus mengatakan bahwa Muhammad itu seorang yang dihormati dan dihargai. Itu. Karena latar belakang sukunya. Itu. Fakta lain, ya, Muhammad sejak kecil itu sudah ditolak oleh sukunya sendiri. Ya, sudah dibuang. Muhammad bukan dibesarkan di lingkungan sukunya, tidak. Justru dibesarkan di kalangan suku Baduy. Ini fakta lain. Ya. Ini fakta. Gitu. Dan dia selama itu ditolak. Dia tidak diterima. Karena penolakan inilah akhirnya memunculkan obsesi dalam diri Muhammad. Itu. Selain itu dikatakan oleh Kang Agus bahwa Muhammad itu seorang pebisnis profesional. Fakta lain, ya, yang pebisnis profesional itu sebenarnya Khadijah. Muhammad tidak lebih dari pelayan Khadijah. Ya. Muhammad itu tak lebih seperti porter untuk angkut-angkut barang. Khadijah lah yang menjalankan bisnis, karena sebelum berkenalan dengan Muhammad, Khadijah itu adalah seorang pebisnis. Muhammad itu tidak ada tidak ada apa-apanya. Ya. Ini. Yang berikut, Muhammad dikatakan seorang penganut monogami ketika dia masih menikah dengan Khadijah. Ya. Faktanya, Muhammad itu tidak lebih seperti suami dalam ketiak istri. Itu. Karena dia statusnya sebagai pelayan, dia tidak punya bargaining power. Dia betul-betul berada dalam kekuasaan Khadijah. Ya. Sehingga pada saat itu ya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa menyalurkan syahwatnya. Ketika Khadijah meninggal, pada saat itulah dia bisa menyalurkan syahwatnya. Itu. Ya. Jadi ini fakta yang tidak diungkapkan oleh Kang Agus. Masih banyak fakta lain, ya. Tetapi ya kami cukup ini saja. Dan atau kami tambah satu lagi fakta yang lain yang menarik, itu adalah soal jumlah istri Muhammad. Ya, Kang Agus mengatakan istrinya adalah 13. Ya. Nanti dalam video kami berikutnya, kami akan membahas terkait istri Muhammad ini. Demikianlah penjelasan kami terkait dengan fakta tersembunyi dari penjelasan Kang Agus Mustafa. Sekian dan terima kasih.